Nggak apa-apa, di-scan aja. Wih, sudah otomatis. Nah, di-scan kan? Ini pakai aplikasi apa ini berarti? Nah, ini apa ini? Jadi nanti kalau cuci 10 bisa dapat tas ini. Cuci 10 kali. Oh iya, karena ditulis di depan cuci 10 kali, free 1 kali ya? Ya, bisa free, bisa dapat ini. Oh, pilih salah satu. Pilih salah satu. Oke. Dan itu biasanya pakai stempel atau apa? 7 kilo pasti kering. Pernah nggak sih 7 kilo nggak kering gitu? Paling yang nggak kering, paling biasanya yang tebal-tebal. Tebel-tebel. Kalau mama nggak kering gitu gimana? Biasanya kalau rame di weekend, mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu, sampai Senin. Terus jamnya biasanya kalau rame itu dari sore ke malam. Yang pengen laundry self-service kayaknya enak banget sih. Karena di tempat lain nggak seenak ini juga sih teman-teman. Saya harus kasih tahu itu. Tergantung owner tidur masih menghasilkan duit katanya. Duit langsung masuk rekening. Iya. Pakai QRIS. Cara promonya awal dulu seperti apa sih Pak sampai dikenal sebagai laundry? Iya. Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Fikri Madia. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas dan mereview laundrynya Pak Erwin yang ada di dalam gang, di rumah ya. Dan sekarang kita sudah ada di laundrynya yang self-service digital, self-service laundry digital. Ada pelanggan masuk, biar lewat dulu, silakan. Kita ngelihat di sini kondisinya ramai sekali, macet sekali, sampingnya Indomaret, kan oke ya. Dan seharusnya masuk ke dalam sana itu di rumahnya yang ada laundrynya di dalam sana, dan kita bisa ngelihat di sini ukurannya ya nggak gede-gede amat dengan 5 stek, tapi ramai banget. Nah, tanpa panjang lebar kita akan ngobrol-ngobrol dari dalam dengan ownernya Pak Erwin lagi kita ketemu ya. Oke, masuk. Oke teman-teman, kita sudah ada di dalam. Ya, tadi kita sudah minta izin kepada pelanggan-pelanggannya untuk ngetik di sini. Nah, ini teman-teman kita bisa lihat, ini ada 5 mesin cuci, 5 mesin pengering. Jadi mesin cucinya pakai WF16, sudah ada angkanya 10.000, terus yang di atas 15.000. Nggak apa-apa, di-scan aja. Wih, sudah otomatis. Nah, di-scan kan? Ini pakai aplikasi apa ini berarti Pak? Pakai SmartLink. Pakai SmartLink, Nah, jadi ya, pakai SnapBridge ya? SnapBridge. SnapBridge. Jadi kalau ada orang minta tolong ke kasirnya, berarti bisa jadi mungkin nggak punya OVO, GoPay-nya nggak ya, ada. Bisa bayar cash ke bisa. Kasir, terus akhirnya kasir yang bantuin untuk scan di sini ya? Betul. Gitu. Nah, 15.000 ini berapa menit biasanya? Ini kita setting 40. 40 menit. Untuk berapa kilo ini kalau batas ini? Berarti ini bisa sampai 7 kilo. Sampai 7 kilo ya? Betul. 40 menit bisa kering ya? Bisa kering. Oke, nah sedangkan nyucinya sendiri di angka ini 10.000 ini sama. biasa 7 kilo 7 kilo juga. Oke, jadi 7 kilo nyuci, 7 kilo ngeringin. Mencuci kira-kira berapa menit? Ini cuci ada yang 2 settingan. Jadi ada yang 30 menit sama 40 menit. Oke, beda tapi angkanya. 10.000 juga? 10.000 juga sama. Oke, apa bedanya yang 40 sama 30? Bedanya biasanya tergantung keinginan customer, dia pengen cepet pakai yang setting 30 menit. Cuma kalau yang dia lebih santai gitu, apalagi yang disuka ditinggal-tinggal biasanya, itu bisa yang 40 menit. Biar lebih bersih. Jadi kita ngetik sambil bener-bener live, ada pelanggannya keluar masuk. Ini hari Minggu loh, jam 10 pagi, serame ini. Tadi ada banyak yang bawa motor, bawa cucian banyak-banyak. Dan yang menarik tadi Pak Erwin menyampaikan bahwa di sini bukan ngeringinnya yang banyak, tapi nyucinya yang banyak ya. Betul. Nyucinya banyak, bener kayak gitu Pak? Antrian banyak di cucian, lebih banyak di cucian. Malah nyuci yang banyak? Betul. Nah, mereka kenapa kok nyuci aja? Ya mungkin kan di rumahnya ada yang nggak punya mesin cuci gitu kan, atau memang air juga di sini agak susah gitu kan. Jadi kalau pagi sampai sore itu nggak ada air kalau di sini dari PDAM-nya. Makanya kita pakai penampungan nih banyak buat nampung air PDAM. Siap. Oke, melihatin ini di sini ada sasetan. Nah kalau ini kayak gini beli berarti? Ada yang bawa sendiri, ada yang beli. Kita menyediakan juga. Kita ke ruang kasir boleh ya? Nah, ini beli berapa ini? Itu 1.000. Oke, 1.000 rupiah untuk deterjennya, gitu ya? Betul. Kalau ini 1.000 rupiah juga buat softenernya. Softenernya, padahal di sini juga udah ada softener. Iya, gitu ya. Di sini juga ada bisa ini ya. Ini boleh nih dilihatin. Oh, ini ada harga daftar harga. Daftar harga ada teman-teman, terus ini bisa scan QR. Scan bisa ke kasirnya, bisa scan langsung ke
mesinnya gitu ya? Ya, yang ke kasir biasanya yang drop off. Oh, yang drop off ya? Drop off bisa kasir. Oke, mohon maaf agak diberantakin ini tempatnya. Nah, Emang ini juga berantakan. ada drop off berarti di sini raknya. Betul. Oke, tempatnya kecil tapi cabai rawit nih. Maksudnya luar biasa. Nah, ini apa ini? Ini ada tas ini. Ini tas promo. Oke. Jadi boleh. nanti kalau cuci 10 bisa Iya. dapat tas ini. Cuci 10 kali. Bisa Oh iya, dapat karena tas ditulis di depan cuci 10 kali, free 1 kali ya? Ya, bisa free, bisa dapat ini. Oh, pilih salah satu. Pilih salah satu. Oke. Dan itu biasanya pakai stempel atau apa? Ada Mereka stempel. bisa- Ini beneran dadakan ini. Oke, teman-teman. Nah, ini nyuci 10 kali, gratis 1 kali, dryer 10 kali, gratis 1 kali. Ada di sini ya. Ini tulisannya. ada dryer, ada Ya. washer. Free washer, free dryer. Atau kalau nggak gitu, dapatkan ditukar ini. Ya. Jadi nukernya ini. Menarik, dapat ide ya teman-teman. Nah, harga jualnya teman-teman udah tahu tadi ya, 10.000 untuk nyuci, entah 40 menit, entah 30 menit. Terus ngeringinnya adalah 15.000 untuk 40 menit. Tuh. 7 kilo ya? 7 kilo. 7 kilo pasti kering. kering. Pernah nggak sih 7 kilo nggak kering gitu? Paling yang nggak kering, paling biasanya yang tebal-tebal. Tebel-tebel. Kalau mama nggak kering gitu gimana? Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau buka usaha laundry tapi bingung, ribet dan nggak tahu harus ngapain, atau pengen meningkatkan laundry yang sudah ada? Hubungi Apik Management sekarang juga. Follow Instagram Apik Management untuk informasi seputar bisnis laundry. Mereka ngetap lagi. Ngetep lagi ada yang 5.000. Oh, yang ngetap 15 lagi menit. 5.000 ya? Oh, ada harganya ya? Ada harganya. Ada harganya, teman-teman. Nah, ini mohon maaf, price listnya Ini dipocok. ada nih. 5.000. Nah, ini ada harga 15 menit. Drying 15 menit, Rp5.000. Keren. Buat tambahan. Drop off 40.000. Berarti Iya. udah nyuci, ngeringin, sudah sambil dilipat sama Packing kakaknya. dilipat ini. sama packing. Keren. Plus parfum. Plus parfum. Plus deterjen. Tuh, lengkap semua. Keren. Timbangannya ini. Oh, timbangannya, timbangan badan, timbangan beras ini. Oke, jadi ini kan dari Februari 2024, Pak Erwin ya. Terus kondisinya serame ini, dan bukanya dari jam 7 pagi 7 pagi sampai jam 22. malam. 10 malam. Oke. Nah, biasanya paling rame itu hari apa? Atau jam berapa biasanya paling rame di sini? Biasanya kalau rame di weekend, mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu sampai Senin. Terus jamnya biasanya kalau rame itu dari sore ke malam. Sore ke malam? Betul. Oke, dari sore sore ke malam biasanya. Kalau sore ke malam biasanya nggak kebagian, nanti pagi dia nyuci lagi. Atau jadinya di drop off jadinya. Karena ngantri tadi ya? Karena ngantri, jadinya di drop off. Gitu. Benar, tadi saya dengar ada beberapa pelanggan itu ada yang nanya, Mbak berapa menit lagi? Karena mesinnya ngantri. Ada satu pelanggan itu langsung ngetek 4 mesin, 5 mesin gitu ya? Ada. Ada satu pelanggan langsung minta 5 mesin. Karena mesin satu untuk baju daleman, mesin kedua untuk baju putih, mesin ketiga untuk baju yang gelap-gelap dan Ya. sebagainya, seperti itu. Makanya mesin 5 aja ini overload teman-teman. Apalagi kalau teman-teman pakai self service, mesinnya cuma 2 stack atau 3 stack. Betul. Pasti orang yang keempat ngantrinya kepanjangan, dan karena ngantri panjang akhirnya drop off. Nah, itu tadi teman-teman biar bisa dapat terbuka cara berpikirnya dan wawasannya bahwa kalau lagi ngantri ya pelanggan rata-rata nggak mau nungguin lama Iya, seperti betul. itu. Nah, ini tempatnya juga nyaman. Ukuran berapa tadi, Pak? Kalau boleh tahu, Pak, ini, Pak? Ini 4 meter ke 6 meter. 4 kali 6 meter, teman-teman. 4 kali 6 meter. 4, terus ke belakang 6 meter. Ini ada tempat Meja untuk buat lipat. lipat-lipat. Terus ini ada kursi duduk. Kursi tunggu. Nah, tunggu. Terus sudah ada colokan listrik. Oh, lengkap kan? Ada dispenser, boleh minum kopi kayaknya. Boleh. Gitu ya. Kopi bayar lagi. Nggak ada ya? Nggak Kopi disamping nggak ya? ada. Bawa sendiri berarti? Bawa sendiri kopinya. Oke, keren. Tempatnya sudah nyaman, ada TV. Terus ada ini udah ada semprot khusus buat drop off. Oke. Ada semprot juga yang buat self service gratis. Self service. Apa bedanya ini sama ini? Ini sebetulnya sama ya. Cuma ini habis tempatnya, jadi pakai yang ini aja tempatnya habis. Apakah baunya beda gitu? Enggak ya? Yang drop off kita pakainya yang water base. Oke. Yang ini, yang self service pakainya water base. Oke. Kalau yang drop off pakainya yang ini. Oh, etanol ya, metanol. Ya. Oke. Dia pakai etanol. Seperti ini. Oke, parfumnya dibedakan teman-teman. Seperti ini. Tapi nyaman banget, ada AC-nya. Senyaman ini tempatnya, makanya bersih ya. Ini bersih banget, lokasinya bersih banget dan sebagainya. Kira-kira rata-rata berapa, Pak, per hari, Pak, di sini load-nya?
Ya ini kapal nih. Kalau load saya suka bingung nih. Karena biasa hitungannya kita ngelihatnya omset. boleh. Kalau boleh di-spill omset. Boleh dong Pak, di-spill Pak dengan konsep kayak gini, dengan ukuran 4x6 di lokasi yang nyaman, parkirannya juga luas. Parkiran nebeng. Luas. Kebetulan ruko-ruko kosong. Jadi bisa dipakai parkiran. Tapi kalau diisi ya beda lagi tuh. Nah, kira-kira berapa ini Pak omset di sini? Kalau boleh tahu. Di sini Pak, tuh semangat teman-teman. Iya, rata-rata sih per hari itu sekitar 2,5 juta. 2.500.000. 2,5 juta per hari. Iya, per hari. Rata-rata. Pernah peak banget atau puncak-puncaknya? Kalau di fix bisa sampai 3,5. 3,5. Iya. Self-service teman-teman, self-service. Pikirkan sendiri. Makanya Pak Erwin sudah kepikiran untuk sebelah ini kayaknya saya perluasan 10 stek kayaknya oke nih kayak gitu loh. Jadi tadi teman-teman kita sudah membahas di video sebelumnya terkait laundry beliau yang pertama kali yang ada di rumahnya. Ya. Itu pun juga omsetnya juga udah luar biasa, bersih banget. Karena semalam saya ngetiknya adalah ya karena ada kegiatan ya, kalau Sabtu kalau Minggu ternyata di rumah itu nggak ada kegiatan. Jadi libur ya. Ya, libur ya di rumah. Hari Minggu. Tapi itu ramai banget. Kalau teman-teman lihat di Google Maps-nya rame juga yang di rumah. Terus akhirnya bikin yang di pinggir jalan ini betul. Di pinggir jalan ini, terus marketnya luar biasa. Deket kemana-mana, ada masjid di sini, ada beberapa institusi dari hotel banyak juga dekat ya. Dago kan hotelnya ke sini deket. Jadi lumayan rame. Kos-kosan banyak ya Pak di sini. Kos-kosan banyak. Dan menariknya, market di sini rata-rata rumah tangga ya malah. Rumah tangga. Memang target self service, target marketnya rumah tangga. Rumah tangga ya, betul. Bukan mahasiswa, bukan orang kantoran dan sebagainya gitu. Malah rumah tangga ya. Rumah tangga. Dan permasalahannya seperti tadi teman-teman bisa jadi mungkin nggak sempet nyuci di rumah, atau mungkin mesin cucinya sudah nggak pakai karena di sini ada mesin pengering, atau yang kedua mungkin ada masalah di air ya. Betul. PDAM jam-jam tertentu sedikit dan sebagainya. Gitu ya. Betul. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Erwin terkait tempat ini Pak Erwin, atau mungkin teman-teman yang pengen laundry self service kayaknya enak banget sih, karena di tempat lain nggak seenak ini juga sih teman-teman. Saya harus kasih tahu itu, tergantung titiknya, tergantung bagaimana cara mempromosikannya, karena membiasakan orang yang sebelumnya full service dilayani di laundry, terus akhirnya nyuci sendiri itu nggak gampang. Apalagi warga kota besar itu yang sibuk banget ya, biasanya nggak ada waktu untuk itu. Tapi kan orang-orang di sini kok kayaknya mau. Tadi ada beberapa bule ekspatriat yang datang ke sini untuk nyuci juga. Nah mungkin ada yang mau disampaikan dari Pak Erwin, tipsnya mungkin, atau ada sesuatu yang disampaikan, silakan. Teman-teman mungkin kalau yang mau buka laundry, kalau mau simpel, self service. Lebih simpel. Karena pegawai juga saya cuma ada 3 pegawai. Pegawai 3, terus peralatan juga nggak terlalu banyak gitu kan. Ini simpel aja segini, hanya mesin pengering sama mesin cuci aja, peralatan pendukung aja. Udah nggak ada banyak macam. Makanya kalau dibandingkan dengan self service kan banyak banget kegiatannya juga, terus karyawannya juga harus banyak gitu kan. Memang lebih simpel buka ya yang seperti ini gitu. Cuma memang harus dari awalnya kita persiapannya betul-betul matang gitu. Mulai dari tempat, mungkin konsepnya seperti apa gitu kan. Itu mungkin yang harus dipersiapkan buat awalnya. Iya, memang enak sih. Saya juga pengen sih laundry self service kayak gitu, saya pengen. Teman-teman yang nonton pun juga pengen. Tapi balik lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Erwin tadi, persiapkan dengan matang. Beliau juga ngecek dulu areanya seperti apa, dan pastinya teman-teman nggak jauh dari rumah beliau titiknya. Berarti beliau paham banget market yang ada di sini seperti apa, kebutuhannya apa. Karena dari kebutuhan tadi ada masalah tadi, akhirnya ini jadi solusi. Betul. Gitu ya Pak. Jadi akhirnya jadi solusi. Karena nanti Pak Erwin pun kalau teman-teman nonton di video sebelumnya, Pak Erwin juga menyampaikan laundry yang di rumah itu full service. Full service. Akhirnya kepikiran laundry self service ya salah satunya karena kebutuhan masyarakat di sini yang membutuhkan laundry yang bisa cepat ditungguin baju sehari-hari maupun orang yang butuh privasi nyuci sendiri. Betul. Ada di sini gitu ya Pak? Iya betul. Saya juga pengen kayaknya laundry self service kayak gini. Enak, pegawainya nggak perlu banyak. Iya kan biasanya kan dramanya kan ada di pegawai. Bener nggak teman-teman? Betul. Benar sekali. Nah, cara mempromosikan tadi lupa Pak. Cara promonya awal dulu seperti apa sih Pak sampai dikenal sebagai laundry? Ya, awal sih dari opening kita mengundang stakeholder sekitar gitu kan. Terutama ibu-ibu PKK. Itu yang wajib
diundang gitu kan. Suruh bawa temen-temennya sebanyak-banyaknya gitu kan. Biar nanti dia sendiri yang jadi marketing kita gitu kan. Dia promosiin gitu kan. Kita kasih voucher gratis awal gitu kan. Sama lah seperti dulu gitu kan, gratis pakai doa dulu awal. Makanya ada stiker-stiker masih ada ini, stiker yang dari awal gitu kan, doa-doa yang dari awal itu masih ada gitu kan. Awal dari situ. Terus yang keduanya kita dijalanin di medsosnya. Medsos. Medsos Berarti apa? Medsos kita ada TikTok sama Instagram ada gitu kan. Yang lebih jalan sih TikTok sama Instagram TikTok, gitu kan. Instagram, ya. Betul, yang lebih jalan di situ. Kita bikin konten juga gitu kan. Ini makanya syarat buat jadi pegawai di sini harus bisa bikin konten ya. Gitu ya Tata ya. Makanya mereka pada bikin konten sendiri gitu kan. Siap. Itu harus kita upload gitu kan, kita masukin gitu kan biar jalan terus juga di medsosnya. Selain medsos, kita juga ada voucher juga buat ngasih review di Google Maps. Betul. Maps juga utama. Cuma memang kalau Maps masih kalah sama yang di bawah. Laundry full service-nya gitu kan. Makanya banyak yang Gojek gitu kan atau customer salah titik. Jadi ke bawah dulu dari bawah diarahin ke sini gitu kan. Di sini belum kuat sih. Cuma kita coba perkuat lah gitu kan di Google Map-nya gitu. Jadi teman-teman tadi ada berapa poin, dimana yang pertama ngundang ibu-ibu PKK datang ke sini. Biasanya kan rombongan ibu-ibu PKK seneng kalau ada diskon-diskon. Ya, nggak semua ibu PKK, semua orang pasti suka diskon. Yang kedua adalah bikin laundry, konsepnya adalah orang nulis doa dan sebagainya. Terus dari ibu PKK tadi mereview Google di sini, terus bikin konten TikTok, Instagram. Jadi syaratnya pegawainya harus bisa ngonten. Keren, luar biasa. Terus Google review yang terakhir. Jadi teman-teman kalau ada insight yang lain boleh dicatat di komen di bawah ini, gitu ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Pak Erwin? Udah, paling itu aja. Cukup ya. Terima kasih Pak Erwin atas waktunya. Mohon maaf kita mengganggu ruangan ini. Akhirnya pelanggan-pelanggannya kabur semua. Kabur dulu dia. Cuciannya masih ditinggal di semua. Keren. Jadi terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman juga dapat inspirasi dari video hari ini. Dan segera diterapkan bisnis dengan konsep self-service dan digital. Itu ya Pak? Iya. Karena simple banget dan enak. Owner tidur masih menghasilkan duit katanya. Duit langsung masuk rekening ya? Iya. Pakai QRIS. Keren banget. Terima kasih Pak Erwin sekali lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Erwin. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.